Proses mengadakan dan memelihara infrastruktur teknologi. Infrastruktur telekomunikasi atau network atau yang biasa disebut sebagai teknologi infrastruktur dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah backbone komunikasi antar unit atau antar komputer. Oleh karena itu, setiap organisasi atau perusahaan harus paham benar memelihara maupun meningkatkan kinerja dari infrastruktur tersebut. Paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah terkait dengan rencana pengadaan infrastruktur teknologi. Yang dimaksud dengan rencana adalah mengukur kapasitas seperti apa yang kita butuhkan, seberapa besar bandwidth-nya misalnya. Kemudian teknologi seperti apa yang akan kita pakai, satelitkah, fiber optika. Yang penting dilihat berdasarkan kebutuhan yang ada dan ketersediaan anggaran. Dalam perencanaan juga harus dijelaskan atau dideskripsikan kinerja seperti apa yang diinginkan, siapa saja yang harus terhubung, mana yang harus terhubung secara cepat, online, real time, mana yang mungkin tidak perlu harus cepat. Nah, itu semua adalah dalam rangka merencanakan infrastruktur teknologi yang baik. Tentu saja hasil dari rencana ini adalah sebuah desain atau rancangan secara teknis yang nanti jika diserahkan oleh orang yang akan membangunnya, dia bisa membangunnya dengan baik dan melakukan instalasi sebagaimana mestinya. Yang kedua adalah untuk menjamin adanya ketersediaan dari infrastruktur tersebut. Ada beberapa infrastruktur yang perusahaan atau organisasi harus membangunnya sendiri. Tapi ada infrastruktur yang mungkin kita kerjasama dengan pihak ketiga, pihak provider. Nah, terhadap yang terkait dengan pihak ketiga, ada tambahan yang juga harus kita perhatikan, yaitu masalah availability atau ketersediaan dan masalah security atau keamanan. Availability terkait dengan kapan saja perusahaan atau organisasi membutuhkan infrastruktur tersebut. Kalau 24 jam, ya katakan 24 jam, tertulis dalam kontrak service levelnya dengan bandwidth seperti apa dan dengan kecepatan seperti apa. Demikian juga masalah security, karena tentu saja yang mengalir di pipa-pipa infrastruktur adalah data yang harus terproteksi. Oleh karena itu wajib diketahui bagaimana perusahaan pihak ketiga tersebut menjaga keamanannya. Apakah dengan menggunakan firewall, apakah dengan menggunakan intrusion prevention detection dan lain sebagainya, itu semua harus kita ketahui. Kalau dia punya IPS atau IDS, apa yang dipakai? Kalau dia memakai firewalls, apa yang dipergunakan? Dan tentu saja garantinya adalah kalau kita melihat bahwa yang bersangkutan memiliki aktivitas audit terhadap keamanannya secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah masalah pemeliharaan dari infrastruktur itu sendiri. Seperti halnya pipa-pipa air, infrastruktur pun harus dipelihara. Tidak hanya di jalur-jalurnya, namun juga di titik-titik penghubungnya seperti router, gateway, hub, dan lain sebagainya. Apalagi seringkali hal-hal kecil ya di dalam perusahaan, misalnya kabelnya dimakan tikus atau wirelessnya tiba-tiba mendadak mati karena ada intervensi dan lain-lain sebagainya. Last but not least yang harus kita perhatikan adalah melakukan tes secara periodik. Karena seringkali kita menganggap, oh kemarin sudah merasakan atau sudah tanda tangan bandwidthnya besar, tapi kok rasanya tidak secepat yang diinginkan. Lakukanlah tes untuk memastikan bahwa desain yang kita buat benar-benar memberikan kinerja seperti yang diharapkan. Kalau tidak, apa alasannya? Apakah ada pihak ketiga yang mungkin tidak memenuhi servis yang diinginkan? Atau ada orang lain yang secara tidak diizinkan melakukan intervensi atau melakukan gangguan terhadap sistem infrastruktur kita. Itulah gunanya kita melakukan tes dari hari ke hari secara periodik untuk memastikan ketersediaan dan kinerjanya. Terima kasih.